Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari kelas 13-201. Di sini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana menginstal dan mengkonfigurasi OpenSSH di server Ubuntu dengan menggunakan VirtualBox. Nantinya juga saya akan memberikan cara remote server dengan putih. Di sini tinggal kalian masuk aja Ubuntu servernya. Sini buat kolomnya lagi. Karena saya sebelumnya sudah mencoba menginstal di Ubuntu Linux dan saya lagi. Masuk saja. Pertama kalian login menggunakan user kalian. Nah, sebelum kalian menginstal OpenSSH servernya, kalian harus cek dulu server kalian terhubung dengan koneksi internet atau tidak. Caranya coba kalian config. Nah, setelah itu coba kalian ping Google aja. Nah, di sini sudah terhubung koneksi internet. Setelah itu kalian masuk ke mode root. Itu sudo masukkan password user. Nah, di sini kalian tinggal menginstalnya saja. apt mini install. Kita tunggu selesai. Pastikan tidak ada kendala apa-apa ya. Nah, sudah selesai. Setelah itu kalian masuk ke direktori. Lalu kalian masuk ke direktori
SSH-nya untuk mengkonfigurasi, yaitu cd plus etc plus ls. Nah, kalian tinggal config ya SSH itu config. Setelah itu kalian cari yang permit root login. Nah, yang ini kalian hapus pagernya, kalian ganti prohibit passwordnya dengan no. Kalian exit, save, oke. Setelah itu kalian cek lagi statusnya untuk memastikannya apa sudah running atau belum, status SSH-nya. Itu sistem. Nah, udah aktif ya, sudah running. Nah, tahapan kedua, kalian apa namanya, hubungkan internet kalian yang di server ke klien kalian, samakan atau konfigurasikan nanti IP-nya. Itu kalian tinggal konfig. Nah, sini kalian cari yang net.ipv4. Nah, kalian hapus pagernya. Nah, kalian keluar, save. Oke. Itu kalian cek lagi statusnya. Oke. Nah, sudah ya. Net IPv4. Setelah itu kalian harus mengkonfigurasi IP table-nya dengan name IP tables Nah, sudah. Setelah ini selesai, kalian tinggal masuk ke klien kalian. Jadi saya kasih contoh ya. Ini saya buka menggunakan VirtualBox lagi. Untuk kalian yang ingin tahu, ingin install kliennya di VirtualBox, tinggal kalian download misalnya di Google. Terus habis itu kalian setting, kalian tinggal, nah ininya internet networknya jangan lupa, terus klien. Setelah itu storage-nya tinggal kalian masukin ISO-nya di sini, tinggal masukin, buat baru yang ada, kalian cross create a virtual hard disk atau enggak cross a disk file, tinggal kalian masukin ISO-nya, udah. Setelah itu kalian harus hubungkan ya dengan Ubuntu Linux-nya.
itu dengan setting. Nah, di sini adapter satunya hasilnya adapter VirtualBox, adapter 2-nya klien internal network. Kalian langsung saja. Nah, karena di sini saya ingin meremote server saya menggunakan software tambahan yaitu Putih. Jadi saya ingin mendownloadnya di Google, tapi sebelum itu saya harus menyamakan IP-nya dulu agar bisa terkoneksi internet dari server. Kita buka dulu terminal. Itu import internet, advance saving, adapter setting, properties, pastikan IP DNS sama IPv4. Lagi konflik. Nah, samakan yang default betulnya dan DNS server. Bersamanya 10.10.10.1. Ya, sudah sesuai ya. Sudah sama. Itu udah tinggal kalian download di Google. Tinggal kalian cari Putih, download, cari Putih. Ya kalian sesuaikan aja dengan komputer kalian gitu. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi tinggal saya buka saja. Nah, di sini kalian masukin IP yang ada di server. Itu tadi berapa? 10.10.10.1. Connection tipenya SSH open. Nah, di sini sudah terhubung ya, sudah terremote. Server kalian sudah terremote di klien. Coba kalian masuk saja usernya, kalian tes dengan user yang ada di server. Masuk. Nah, sudah ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rio Bahtiar dari kelas 13 2C Margonda, D3 Teknik Komputer, membahas tentang CH-ON dan CH-MOD pada instalasi Ubuntu.
Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah menambahkan user. Sebelum menambahkan user kita harus login dulu sebagai root atau admin dengan perintah sudo ini. Di sini saya sudah login. Selanjutnya saya akan tambahkan user sesuai dengan kelompok saya, yaitu ada add user sebagai Rizky. Lalu ada satu lagi sebagai add user, new passwordnya saya masukkan new password di sini. Untuk ini saya enter saja, tidak perlu missing correct, yes. Lalu ada kembali itu sebagai Java. Di sini saya coba cek apakah sudah tercreate user profile-nya menggunakan cd/home, lalu melihat directory di sini. Ya, Java sudah ada, saya sudah ada, dan Rizky sudah ada. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan grup karena ketiga user tersebut belum dalam grup yang sama. Kita akan masukkan grup terlebih dahulu dan buatkan grup terlebih dahulu. Di sini akan saya namakan sebagai staff. Oh, ternyata sudah ada, saya akan buat lagi yang baru. Baik, di sini sudah semua. Untuk menambahkan user-user tersebut ke dalam grup, kita menggunakan perintah add user, nama usernya, lalu nama grupnya. Baik, dari sini selesai untuk penambahan grup. Selanjutnya kita akan membuat file dan directory. Mungkin saya akan menggunakan salah satu dari user tersebut dalam grup tersebut, dan apakah di antara user tersebut bisa menggunakan file yang dibuat oleh salah satu anggota dari grup tersebut. Di sini kita akan membuat folder dan file menggunakan login Java. Kita masukkan passwordnya. Sorry. Mungkin saya coba dengan Rio atau Rizky dulu. Baik, di sini saya sudah login menggunakan user Rizky. Di sini user Rizky belum memiliki directory maupun file. Di sini akan saya buatkan directory dulu menggunakan mkdir. Saya beri nama folder report. Di sini sudah ada. Lalu kita buat file bernama report juga, menggunakan perintah dengan nano report. Di sini kita isi asal aja dulu karena kita hanya akan menggunakan fungsi chon dan chmod agar user lain mampu
menggunakan file atau bisa execute atau write atau read menggunakan file ini. Di sini kita save saja terlebih dahulu. Kita bisa Ctrl O, lalu Ctrl, lalu Enter, Ctrl X, sudah selesai. Di sini kita cek lagi bahwa Rizky sudah memiliki dua file, yaitu report dan folder report sebagai directory. Untuk R sendiri bermaksud adalah read, write, W itu untuk write, dan X-nya itu adalah execute. Di sini kenapa nama Rizky ada dua? Karena pemilik untuk Rizky yang pertama adalah pembuatnya atau owner, lalu yang memiliki akses di folder tersebut, di file tersebut itu yang di report adalah Rizky juga. Jadi untuk user yang lain seperti Dava dan Rio tidak bisa melakukan write ataupun execute terhadap file tersebut. Yang kita bisa lakukan hanyalah membacanya saja. Oke, ikut saya contohkan. Saya keluar dulu, login atas nama login user. Sebentar. Login user atas nama Dava. Kita masukkan passwordnya. Salah. Dava. Lalu kita buka Nano. Masuk dulu ke directory dari filenya Rizky, user Rizky. Sebentar. Oke, untuk membuka file punya Rizky itu kita harus masuk dulu ke dalam directory Rizky menggunakan cd/home/Rizky lalu ls. Di sini akan saya coba untuk buka nano file report. Salah, nano report. Saya salah ketik di sini. Report. Saya coba untuk menambahkan beberapa, lalu saya Ctrl O, Enter. Di situ terdapat error bahwa permission denied. Yang akan kita lakukan adalah di sini tidak ada change, so kita bikin no. Kita akan merubah kepemilikan file report ini sebagai kepemilikan grup atau bersama, jadi Rizky dan Rio dan Dava juga dapat mengubah isi file tersebut. Untuk merubah kepemilikan file dan folder atau directory, itu kita harus login dulu sebagai root atau admin. Jadi kita exit dulu untuk user Rizky di sini, kita exit. Lalu ls kita masuk ke directory Rizky, cd/home/Rizky, lalu ls. Di situ terlihat ls di situ masih kepemilikan Rizky, jadi kita rubah ownernya menjadi kepemilikan grup menggunakan chown, lalu titik 2. Nama grupnya adalah staff min report, lalu nama filenya tersebut adalah report. Lalu kita cek kembali, di sini sudah menjadi milik staff report, yang artinya semua anggota di dalam grup staff report bisa mengakses, baik itu membaca, menulis, ataupun menghapus file tersebut. Berikut saya contohkan login user Dava. Kita masukkan passwordnya. Incorrect. Dava. Kita masuk ke directory Rizky kembali.
minl minl. Kita akan buka file report. Di sini kita bisa melakukan perubahan karena sudah diberi akses oleh, sudah kita ganti aksesnya dan menambahkan grup sebagai owner juga. Kita save dan berhasil. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menggunakan perintah chmod. Menggunakan perintah chmod itu untuk mengganti kepemilikan dan akses other user dari file report. Di sini saya coba exit dulu. Saya coba buat user baru lagi. Exit ya, buat user sudah root. Add user RIOB. Kita masukkan password kembali. Lalu kita login sebagai RIOB. Lalu masuk ke dalam filenya, masuk ke direktorinya Rizky. minl. Di sini masih pemilikan namanya adalah staff report dan Rizky. Lalu kita coba dahulu untuk mengganti, mengisi atau menulis dalam file tersebut. Di sini tidak bisa karena tidak ada kepemilikan. Saya exit kembali. Untuk coba saya ganti terlebih dahulu untuk menjadi kepemilikan dari RIOB, dan grupnya juga RIOB karena dia di luar dari grupnya si Rizky, Dava, dan Rio. Di sini saya menggunakan ch on. Lalu kita masukkan namanya Rio -b, lalu grupnya juga Rio -b, lalu nama bekasnya yaitu report. Lalu di sini kita klik enter saja. Lalu ls minl. Di sini kepemilikannya sudah menjadi RIOB dan RIOB untuk file report. Selanjutnya akan saya menggunakan chmod dengan langkah sebagai berikut. Untuk merubah akses dari right and right, hanya right and right saja, dan right untuk read saja untuk user other, kita bisa menggunakan chmod 777. 7 di sini berarti kan read itu read sama dengan 4, write itu sama dengan 2, dan X itu untuk execute atau melakukan remove file atau bisa mengexecute file tersebut bernilaikan 1. Jadi 777 lalu nama file, lalu ls minl. Di sini semuanya sudah bisa melakukan semua user baik di dalam grup maupun di luar grup bisa menggunakan dan mengakses, merubah, mengakses, dan execute file dari report tersebut. Saya contohkan terlebih dahulu. Login mdava, kita masukkan passwordnya, lalu ls minl cd /home /Rizky, lalu ls minl, lalu kita buka nano report. Di sini kita bisa mengganti semuanya karena kepemilikan dari file report tersebut sudah dirubah menjadi read, write, dan execute bagi semua user baik di dalam grup maupun di luar grup.
Lalu saya di sini akan mencoba untuk execute file record menggunakan Risky karena sudah diganti modenya agar bisa di execute atau di write dan di read juga, karena kepemilikan tersebut sudah berganti dari staff report menjadi RIOB juga. Lalu saya akan coba di sini dengan menggunakan command yaitu remove, nama berkasnya apa, sebentar. Kita sudah selesai remove file record menggunakan command yaitu remove report. Di sini hanya ada folder report yang dimiliki oleh Rizky dan grupnya adalah grup Rizky. Demikian dari saya untuk penjelasan chmod dan chown, yaitu mengubah owner dari suatu file atau folder. Untuk mode sendiri itu adalah seperti write, read, write, dan execute agar user dari luar, baik di dalam grup maupun di luar grup, uh, mampu melakukan write, execute, dan read ke file atau folder yang sebelumnya tidak bisa dilakukan dari user di luar grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.